Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kurnia Rahmi, saya sendiri Nopianti, Rana Salsabella, dan Firyal Aulia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan infografis kami yang berjudul Penerapan Pajak dalam Mengurangi Eksternalitas Negatif. Seperti yang kita ketahui, kendaraan bermotor berbahan bakar fosil memegang peranan penting guna menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Di samping memiliki efek yang positif bagi pertumbuhan ekonomi, pengoperasian kendaraan bermotor berbahan bakar fosil juga menghasilkan eksternalitas negatif, salah satunya polusi udara. Berdasarkan data Kementerian ESDM pada tahun 2018, transportasi merupakan sektor penyumbang emisi karbon dioksida terbesar kedua setelah pembangkit listrik, dengan jumlah 137,94 ton. 74 emisi tersebut dihasilkan oleh BBM. Dalam mengatasi kasus tingginya emisi karbon dioksida yang dihasilkan sektor transportasi, pemerintah Indonesia menetapkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak tersebut dipungut sebagai pajak daerah dengan tarif 5% dari nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor dan tidak dibedakan untuk bahan bakar jenis bensin maupun solar. Selanjutnya, ada konsepsi teori yang kami gunakan dalam infografis ini, yaitu eksternalitas. Menurut Mankiw, eksternalitas ialah dampak yang dihasilkan oleh tindakan seseorang terhadap pihak lain tanpa adanya kompensasi yang disediakan oleh pembuat eksternalitas. Eksternalitas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Eksternalitas negatif terjadi apabila dampaknya bagi orang lain yang tidak menerima kompensasi bersifat merugikan. Selanjutnya ada pajak Pigovian. Pajak Pigovian adalah pajak yang diterapkan untuk mengkoreksi berbagai dampak dari suatu eksternalitas negatif. Pajak ini dibebankan terhadap setiap produsen pencemar. Berikut diperlihatkan grafik konsumsi BBM dalam juta kiloliter. Dari grafik dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pada konsumsi bensin RON 88 yang berbanding terbalik dengan peningkatan bensin RON 90 dan juga bensin RON 92. Hal ini juga terlihat sejalan dengan pergerakan harga BBM, di mana terjadi penurunan pada bensin RON 88 dan peningkatan pada bensin RON 90 dan juga 92. Hal ini diakibatkan karena kesadaran masyarakat yang memilih menggunakan bahan bakar yang lebih berkualitas dan juga akibat dari promosi gencarnya di media sosial mengenai bahan bakar berkualitas dan efeknya terhadap emisi rumah kaca. Oleh karena itu, penurunan harga pada RON 88 tidak meningkatkan konsumsi dan malah menurunkannya. Nah, selanjutnya dari grafik jumlah kendaraan bermotor terlihat bahwa penggunaan kendaraan pribadi dari tahun 2015 hingga tahun 2018 meningkat setiap tahunnya. Nah, hal ini terjadi karena buruknya kualitas layanan angkutan umum yang tersedia, dan di luar hal tersebut, persepsi masyarakat terhadap sarana angkutan yang digunakan juga memiliki pengaruh yang besar. Dalam berbagai literatur, pelaku perjalanan di negara berkembang memang lebih memilih mobil pribadi dibandingkan dengan angkutan umum dikarenakan faktor prestis yang melekat padanya. Di negara yang sedang tumbuh ekonominya, kepemilikan mobil pribadi merupakan salah satu bentuk untuk menunjukkan eksistensi diri, di mana kendaraan pribadi akhirnya menjadi ajang pembuktian akan kesuksesan dalam berkarir. Maka dapat disimpulkan bahwa penetapan pajak terhadap kendaraan pribadi tidak mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi secara keseluruhan. Hal ini diakibatkan karena persepsi dan eksistensi diri yang melekat pada masyarakat negara berkembang. Lalu selanjutnya, adapun analisis pendekatan teori ekonomi terhadap politik, di mana yang pertama, proses ekonomi bertujuan untuk mendapatkan kegunaan, mendorong seseorang bertindak rasional, sehingga diketahui tercapai atau tidaknya tujuan untuk memenuhi kebutuhan mengingat adanya kelangkaan sumber daya yang dipakai untuk menganalisis proses politik tersebut. Nah, dari ekonomi politik ini ada 3 pendekatan yang digunakan, yaitu ada teori pilihan publik, teori analisis ekonomi terhadap kebijakan, dan analisis ekonomi terhadap institusi. Di mana kasus yang kita angkat
menggunakan pajak dan eksternalitas, di mana tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah ini berkesesuaian dengan pendekatan analisis ekonomi terhadap kebijakan. Yang sebelumnya juga telah dijelaskan oleh teman saya bahwa tarif pajak kendaraan bermotor itu bervariasi. Bisa saja untuk roda 2 dan adapun untuk roda 4 itu sendiri tergantung dengan pemakaian kepemilikan pertama, kedua, ataupun keempatnya. Nah, dari tarif pajak ini yang merupakan pendekatan analisis ekonomi terhadap kebijakan. Kebijakan yang ditetapkan ini menjadi cara yang efisien mencapai tujuan kolektif bagi kelangsungan hidup banyak orang. Hal ini juga menjadi Pareto optimalisasi dengan menetapkan konsensus mayoritas untuk kesejahteraan masyarakat melalui subsidi dan dalam kasus ini merupakan dalam pajak. Dengan adanya pajak, seseorang akan berpikir kembali untuk memiliki kendaraan bermotor. Namun menurut kelompok kami, pajak kendaraan bermotor di Indonesia masih sangatlah rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dengan murahnya harga kendaraan bermotor ini membuat kendaraan bermotor semakin merajalela dan eksternalitas negatif tersebut tidak teratasi. Sehingga solusi yang akan kami berikan pada kasus ini itu adalah peningkatan tarif pajak, namun tetap memperhatikan perbedaan kebijakan antara efisiensi dan hak serta berkesesuaian dengan peruntukan lapisan dan kebutuhan masyarakat. Maksudnya, untuk meningkatkan perbedaan ini untuk kebebasan memilih serta efisiensi dengan kebijakan untuk mempertahankan kepentingan hak itu harus dibedakan dengan sasaran kebijakan yang harus tepat apakah bagi golongan kecil, para pekerja buruh, ataupun menengah ke atas. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.